deh. Dia itu kesaktiannya hampir setara dengan saya. Karena ada sampai Pantesan macet. selalu dimatikan. Dan di pidato seperti itu, pendeta itu pidato seperti itu dan tanpa ada klarifikasi dan sebagainya dari pihak yang ini, ternyata itu baca-baca jemaah yang sangat banyak dan tentu saja kita lakukan yang juga sangat besar. Ternyata kita tuh diharap ya. Oh iya, balehona. Yang baik bahwa ternyata di antara Lebar deh, kalau balehona. kita harus mencari Nah, siapa tema? atau klinik atau apa, ada bagaimana tadi cara menyetarakan ada mengangkat banyak orang orang. yang berubah menjadi orang yang lebih baik, termasuk ada banyak orang yang menjadi lebih spiritualis. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebagian besar manusia itu lebih mudah untuk menggantungkan moralitas mereka itu pada hal-hal yang pada hal-hal yang legal. Jadi kalau misalkan di sebuah negara ada peraturan jangan buang sampah sembarangan, mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditaati. Tapi kalau misalkan disebut bahwa siapapun yang buang sampah sembarangan di sini akan dijunjurigan, dihantui oleh kuntilanak dan hal yang semacam itu, maka untuk golongan masyarakat tertentu atau sebenarnya sebagian besar masyarakat itu lebih efektif menjadi sebuah larangan daripada pernyataan legal yang tadi itu. Kan begitu ya. Dan dalam konteks itulah sebenarnya agama dibutuhkan. Sekali lagi kita tidak berbicara soal bohong atau benar salah atau benar dan sebagainya, tidak. Kita berbicara soal kemanfaatan gitu ya. Atau misalkan ya, contoh yang lain, ada manfaat lain dari klinik, ada manfaat lain dari mistik, yaitu apa? Jadi waktu saya kuliah itu ada seorang ustadz yang ketahuan selingkuh sama istrinya. Wow, pecah perang lah, pokoknya dia dimarahin, istrinya nangis-nangis, pukul-pukul apa segala rupa, pokoknya bagaimanalah perasaan seorang perempuan ketika tahu bahwa suaminya itu selingkuh, begitulah ya kurang lebih. Tetapi tak lama setelah itu mereka damai, mereka rujuk dan baik-baik saja. Dan sampai sekarang mereka hidup dalam kebersamaan dan damai. Mereka lepas dari kemungkinan perceraian di masa lalu yang waktu itu anaknya masih sangat kecil-kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata alasannya sangat sederhana, yaitu si suami mengaku bahwa dirinya itu diguna-guna. Itu doang gitu. Jadi kenapa kamu selingkuh gini? Oh ternyata saya itu diguna-guna, sebenarnya saya tidak suka sama perempuan itu, cuman saya diguna-guna, saya dapat pelet apa segala rupa yang menyebabkan saya tertarik sama dia. Ini buktinya, ada helai rambut, ada foto, ada apa yang dia tunjukkan dalam sebuah kotak. Berarti saya itu diguna-guna. Nah selesai seperti itu, si istri langsung memaafkan karena mengira bahwa apa yang dilakukan suaminya wartawan segala pas adalah sebuah trik, adalah sebuah si suaminya tidak sadar dan dia benar-benar dikendalikan oleh setan untuk mendekati si perempuan yang pelakor itu. Sesederhana itu kan. Jadi ternyata kepercayaan orang pada klinik, pada mistik itu ternyata berhasil mempertahankan hubungan rumah tangganya sampai sekarang dan membuat anak-anaknya hidup dalam kebaikan, tidak terlantar gara-gara perpisahan orang tuanya dan sebagainya. Epidemic Sound is basically a royalty-free soundtrack company. So it's where I go to when I want to get orang tuanya dan sebagainya. Nah, apakah hal yang seperti itu bisa terjadi dalam banyak hal? Ya tentu saja itu terjadi dalam banyak sekali hal. Kalau misalkan kita berbicara lagi soal Gus Samsudin yang tadi itu ya, betapapun kita sekarang mengolok-oloknya, menganggap ODGJ, menganggap itu salah dan sebagainya dan bla 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 yang lainnya itu, kita harus akui bahwa ada banyak orang, diklaim ribuan orang yang sembuh gara-gara ikut pada pengajian dan ikut pada pengobatan Gus Samsudin. Bukan gara-gara Gus Samsudin itu sakti beneran, bukan. Tetapi gara-gara Gus Samsudin memberikan sugesti kepada orang-orang tertentu itu, kepada pasiennya, agar si pasien itu pada akhirnya menjadi sembuh atau tidak merasakan penyakitnya. Kan seperti itu ya. Sugesti itu atau kepercayaan tentang diri itu sebenarnya adalah salah satu obat yang sangat mujarab dan itu diakui oleh medis, gitu ya. Jadi ketika orang tidak lagi percaya pada mistik kan mungkin saja itu tidak terjadi, tetapi gara-gara orang itu percaya pada kesaktian begini dan begitu dan sebagainya, akhirnya dia bisa menjadi sembuh beneran. Kemudian apa manfaat berikutnya dari klinik mistik, tahayul, mitos, legenda dan sebagainya yang semacam itu? Di antaranya yang paling benar-benar berpengaruh terhadap peradaban itu adalah legitimasi kekuasaan para penguasa. Begitu. Jadi ini penting Baraya. Jadi ceritanya begini. Di masa yang sangat lampau, ketika manusia sedang berusaha untuk membangun
ketika manusia sedang berusaha untuk membangun struktur pemerintahan mereka, hierarki masyarakat mereka, tidak ada pemerintahan yang benar-benar bisa efektif, tidak ada pemerintahan yang benar-benar bisa efisien. Karena apa ya, di masa lalu itu banyak sekali masalah dan kontrol tidak bisa benar-benar dijalankan dengan baik. Nah, karena itu maka setiap masyarakat yang membangun sebuah kerajaan atau sebuah institusi pemerintahan dan sebagainya, itu pasti juga menciptakan atribut-atribut untuk bisa melindungi dan melengkapi hierarki kekuasaan yang dimaksud itu. Jadi misalkan di Cina itu ada yang namanya doktrin Tianming. Jadi mandat dari langit, bahwa raja itu atau kaisar itu pasti menjadi kaisar itu gara-gara mendapatkan mandat dari langit. Jadi siapapun yang memberontak padanya dan kemudian gagal dan sebagainya, maka dia akan dikutuk oleh langit, dia akan masuk neraka dan lain sebagainya begitu. Konsep yang serupa tapi tidak sama itu juga ada di India dan di Nusantara, yaitu konsep dewa raja, bahwa raja itu pasti adalah representasi dari dewa, sehingga melawan pada raja itu berarti melawan pada dewa. Makanya ketika raja lewat itu rakyat langsung sungkem, langsung sujud apa dan sebagainya gitu ya. Dan itu kemudian pengaruh Hindu dan Buddha itu kemudian dibawa-bawa sama Habib Bahar bin Smith. Jadi kalau ketemu sama dia itu harus berhadap, jadi nggak boleh membelakanginya, harus mundur gitu, terus harus berjalan dengan lutut, harus mencium kakinya, harus mencium tangannya dan sebagainya. Ya beliau mengklaimnya sih itu adalah adab terhadap cucu Rasulullah, tapi sebenarnya Nabi juga tidak pernah seperti itu sama sekali gitu ya. Justru Nabi yang kalau misalkan berhadapan dengan orang lain, berhadap ke depan langsung begitu, nggak membelakangi dan sebagainya, itu biasanya Nabi yang seperti itu, bukan menuntut orang lain untuk melakukan seperti itu. Tapi kenapa Habib Bahar misalkan seperti itu? Ya karena itu adalah kearifan lokal masyarakat Nusantara di zaman dulu gitu. Jadi ketemu sama raja, ketemu sama orang-orang besar dan sebagainya, itu harus nggak boleh lihat mata gitu, harus tunduk gitu, bahkan harus sujud gitu kalau benar-benar raja dan sebagainya gitu. Nah, cara-cara seperti itu sekali lagi itu adalah cara yang sangat atau setidaknya lebih efektif dan lebih efisien untuk bisa mempertahankan kekuasaan raja pada waktu itu. Dan setiap kekuasaan raja yang stabil biasanya membawa kemakmuran pada rakyatnya. Itu rumusannya tuh begitu. Dan di zaman dulu kita harus ingat bahwa hampir setiap suksesi itu dimanapun di seluruh dunia itu pasti kacau, itu pasti ada pertumpahan darah dimanapun. Nah, kalau misal tidak ada konsep dewa raja atau doktrin Tianming dan sebagainya, maka kekerasan akan jauh lebih besar, jauh lebih fatal, jauh lebih masif, dan jauh lebih banyak pertumpahan darah. Dan karena itulah maka cerita-cerita mistik dan cerita-cerita klinik itu harus dibuat secara sengaja. Kalau misalkan Baraya lihat dalam sejarah, ada sosok yang namanya Ken Arok. Siapa dia? Begal, penjahat dia. Tapi ketika dia akhirnya secara tidak sengaja dan penuh kebetulan dia menjadi raja, dia langsung menciptakan cerita bahwa dirinya itu memang anak dari Sudra, tapi sebenarnya ibunya itu diperkosa atau ya disetubuhi oleh Dewa Indra, sehingga lahirlah dirinya. Jadi dirinya itu walaupun Sudra tetapi adalah anak dari Dewa Brahma. Jadi siapapun yang memberontak padanya itu harus berhati-hati karena berhadapan dengan kemarahan Dewa Brahma, atau dia juga sebenarnya adalah perwujudan dari Shiva dan lain sebagainya lah, seperti itu. Yang intinya adalah itu adalah alat legitimasi yang sangat kuat, termasuk juga kemunculan Nyi Roro Kidul untuk menguatkan Kesultanan Mataram dan hal-hal yang semacam itu begitu. Itu adalah fungsi yang sangat penting dan sangat signifikan dari cerita-cerita klinik, agar kekuasaan raja menjadi lebih stabil dan agar rakyat bisa menjadi lebih makmur, begitu kan? Nah, itu ceritanya. Terus ada lagi nggak manfaatnya? Ada banyak manfaatnya, diantaranya yang lain itu adalah bahwa cerita-cerita klinik, cerita-cerita mistik atau yang semacam itu adalah ini maaf ya, manfaat berikutnya dari cerita-cerita klinik, mistik dan sebagainya itu adalah untuk membela kaum lemah. Karena orang-orang di zaman dulu, sebenarnya zaman sekarang juga sama sih, tapi orang-orang di zaman dulu itu lebih tidak memiliki bergening. Ketika dia mendapatkan kasus, ketika dia mendapatkan pelecehan, ketika dia diintimidasi dan sebagainya, banyak di antara kaum lemah itu yang tidak bisa melawan, kan begitu. Nah, karena itu maka masyarakat kemudian menciptakan cerita-cerita mistik untuk bisa membuat masyarakat tetap ada dalam nilai-nilai moral yang baik, tetap ada dan termasuk juga memberikan sanksi spiritual yang menakutkan terhadap orang-orang yang melanggarnya. Begitu. Jadi, misalkan ya, ini di masyarakat masa lampau, golongan yang paling
rentan terhadap kekerasan itu adalah kalangan perempuan misalkan ya. Dan karena itu kebanyakan perempuan di masa lampau itu dipingit di rumahnya, bukan gara-gara itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya, tetapi karena tidak ada cara yang lebih baik pada waktu itu di zaman dulu gitu ya. Nah, selain itu apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi para perempuan? Menciptakan cerita-cerita horor atau hantu atau yang semacam itu yang tokohnya itu adalah perempuan. Makanya banyak hantu-hantu di Indonesia yang tokohnya itu perempuan gitu, kayak kuntilanak gitu, sundel bolong atau si manis jembatan Ancol dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Ya untuk melindungi mereka. Jadi misalkan Pontianak itu atau kuntilanak itu kan sebenarnya diceritakan sebagai perempuan yang mati beranak. Dia hamil, melahirkan, tapi gak kuat karena memang bertaruh nyawa dan akhirnya dia meninggal. Yang sebenarnya itu adalah penekanan bahwa orang-orang masyarakat di masa lampau itu harus benar-benar menjaga perempuan, menjaga istrinya apa dari hal-hal yang semacam itu. Karena perempuan itu banyak sekali rentan terhadap kekerasan, rentan terhadap rasa sakit dan sebagainya, yang karena itu maka dia harus dilindungi. Atau misalkan kalau Baraya misalkan melihat sosok kuntilanak, Baraya juga akan langsung terbayangkan bahwa ada perempuan rambutnya panjang agak kusut tapi jalan tengah malam pakai daster gitu. Coba sekarang Baraya ya, kalau Baraya melihat perempuan pakai daster jalan sendirian di kegelapan malam, apa yang akan Baraya lakukan? Apakah mendekatinya, apakah menggodanya, atau Baraya mulai lari dan hal yang semacam itu? Maka saya curiga Baraya akan lebih memilih lari atau menghindarinya, dan itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi perempuan-perempuan di zaman dulu ketika dia harus berjalan tengah malam misalkan karena keperluan yang sangat mendesak, karena keperluan yang sangat mendadak, dan tentu saja jalan pada masalah ya, kalau mau perempuan, maka harus diciptakan sesuatu yang membuat perempuan itu aman. Muncullah cerita kuntilanak yang tadi itu. Jadi perempuan pakai daster jalan tengah malam, jangan dideketin, jangan-jangan itu kuntilanak gitu kan, seperti itu ya. Demikian pun dengan manis jembatan Ancol dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah cerita untuk melindungi kaum yang lemah begitu. Atau misalkan ada lagi cerita mistik atau klinik atau magic, itu sebenarnya faedahnya adalah untuk melindungi atau melestarikan alam. Jadi kita sudah tahu Tidur udah panas gitu. orang-orang zaman dulu misalkan menganggap sakral mana sultan ya, atau misalkan hutan-hutan tertentu, hutan Rasa ya. apa dan sebagainya. Coba kalau misalkan Baraya perhatikan hutan larangan di mana-mana Ada di di tempat ya. yang masih menganggap hutan